Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Muhammad Nurul Yakin, yang kedua Anik Sri Utami, dan yang ketiga Wan Muhammad Syafiq akan membahas tentang beban belajar dan struktur kurikulum pada mata pelajaran PAI pada jenjang sekolah SMP dan SMA. Adapun subbab-subbab yang akan kami pelajari pada materi ini, yang pertama yaitu tentang pengertian beban belajar, yang kedua beban belajar pada mata pelajaran PAI jenjang SMP dan SMA, yang ketiga pengertian struktur kurikulum, dan yang keempat struktur kurikulum pada mata pelajaran PAI jenjang SMP dan SMA. Langsung saja kita pada materi pertama tentang pengertian beban belajar dan beban belajar pada mata pelajaran PAI jenjang SMP dan SMA yang akan dijelaskan oleh Mbak Anik Sri Utami. Kepadanya saya persilakan. Halo teman-teman, masih semangat ya? Baik, langsung saja saya Anik Sri Utami akan mempresentasikan pada bab pertama, yaitu bab beban belajar pada tingkat SMP dan SMA. Membahas tentang beban belajar pada tingkat SMP dan SMA, teman-teman udah tahu apa belum itu beban belajar? Pastinya udah tahu dong ya, karena pada pertemuan kemarin kan udah dibahas tentang beban belajar juga. Nah, beban belajar itu apa sih? Beban belajar itu adalah satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester, atau bisa disebut juga dengan sistem SKS. Ada tapinya. Kedua sistem ini dipilih berdasarkan pada jenjang dan kategori dan sistem pendidikan yang bersangkutan. Jadi misalnya gini, pada tingkat sekolah SD, MI atau SDLP itu menggunakan satuan pendidikan dengan sistem paket. Beda lagi kalau pada jenjang SMP, MTS dan atau SMLB itu menggunakan satuan pendidikannya itu dengan sistem kredit semester atau sistem SKS. Apa sih sistem paket itu? Sistem paket itu kan pada jenjang SD itu menggunakan, maksudnya semua peserta didik itu diwajibkan mematuhi atau mengikuti semua sistem dari pihak sekolah. Beda lagi kalau dengan sistem kredit semester. Sistem kredit semester itu peserta didik itu bisa mengambil beban belajarnya sesuai dengan keinginannya sendiri. Baik, selanjutnya kita mengacu pada intinya, yaitu beban belajar pada tingkat SMP dan SMA. Beban belajar pada tingkat SMP dan SMA itu mengacu pada beberapa konsep. Yang pertama yaitu pada konsep peserta didik. Pada konsep sistem kredit semester menggunakan beberapa konsep, yaitu yang pertama peserta didik menentukan sendiri beban belajarnya. Yang kedua, mempersingkat waktu penyelesaian studinya. Yang ketiga, memilih program studi sendiri. Terus yang keempat, mengatur strategi belajar yang lebih fleksibel gitu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dalam di sekolah SMP ini, tiap tatap muka pembelajaran itu durasinya selama 40 menit. Kalau di SMA 45 menit. Nah, terus selama per minggu pelajaran di SMP itu selama 38 jam pembelajaran. Kalau di SMA selama 42 jam pelajaran itu per minggu. Terus untuk penugasan sendiri di tingkat SMP itu 15% tugas terstruktur. Beda lagi kalau di SMA itu penugasan terstruktur sebanyak 60%. Sekian penjelasan dari saya tentang beban belajar di SMP dan SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum
menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Maksudnya posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun pembelajaran, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem pembelajaran dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem pembelajaran digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Salah satu tokoh yang bernama Moana menyatakan bahwa struktur kurikulum adalah gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum menggambarkan ide kurikulum mengenai posisi belajar seorang peserta didik, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran dan beban belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ke dalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran di setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan standar dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Yaitu struktur kurikulum mata pelajaran PAI jenjang SMP dan SMA. Pendidikan agama Islam merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan. Jadi, kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan pokok-pokok ajaran Islam sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Adapun struktur kurikulum PAI di sekolah mulai tingkat SMP sampai SMA merupakan hal yang wajib yang harus dipahami oleh setiap akademisi pendidikan karena struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Dalam jenjang SMP, struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Kemudian, alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 40 menit. Minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran atau 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Yaitu struktur kurikulum pada jenjang SMA. Struktur kurikulum pada jenjang SMA terdiri atas yang pertama, kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh peserta didik. Yang kedua, kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Adanya kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan dimaksudkan untuk menerapkan prinsip kesamaan antara SMA dan SMK. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran dengan beban pelajaran 24 jam per minggu. Kelompok mata pelajaran peminatan SMK masing-masing 24 jam per kelas. Kelompok mata pelajaran SMA bersifat akademik.
Nah, demikian sedikit penjelasan tentang beban belajar dan struktur kurikulum mata pelajaran PAI dalam jenjang SMP dan SMA dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.